Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Pujas Pemiliani, Konita Hafiz Nurul Hayat, dan Ramdhani Gimnasiar akan mempresentasikan makalah berjudul Ijtihad, Mazhab, dan Istinbat. Definisi ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab jahada yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli usul fikih adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seseorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan As-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan di mana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syariat. Dan Al-Quran serta As-Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syariat. Nah, dari sisi ini menurut Abdul Ahmad jelas bahwa ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syariat selama abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Begitu syariat matang sebagai sistem perundang-undangan dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Jadi maknanya ketika suatu prinsip atau syariat didasarkan pada makna umum atau suatu teks Al-Quran dan As-Sunnah, maka teks dan prinsip syariat itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Sebab bagaimanapun juga sulit untuk dibayangkan ketika suatu teks Al-Quran dan As-Sunnah tidak lagi memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi konkret. Dasar penetapan ijtihad yang pertama ada Al-Quran. Para ulama menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasyri' atau penetapan hukum terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Nah, adapun pengertian yang dapat dipetik dari ayat tersebut, yang pertama, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, perintah untuk mentaati Allah adalah mengandung maksud agar manusia mentaati isi kandungan Al-Quran. Sedangkan taat kepada Rasul adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tentang ulil amri. Para mufasir memahami ayat ini dalam dua pengertian. Pertama yaitu ulil amri dalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menggali dan menafsirkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, ulil amri dalam pengertian umaro atau penguasa, yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala sesuatu kenegaraan yang dalam hukum Islam dikenal sebagai fikih siyasi. Yang kedua, sunnah Nabi. Hampir setiap pembahasan mengenai ijtihad menjelaskan tentang hadis Mu'adz ini, di mana ditampilkan bahwa Nabi SAW memuji Mu'adz yang akan melakukan ijtihad dengan ra'yu atau pikiran jika ia tidak dapat menemukan penjelasan atau perkara tentang suatu hal di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan kata lain, ra'yu dapat dipakai sebagai sarana penetapan hukum. Yang terakhir, yang ketiga, ada dalil akli. Allah menciptakan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan yang terakhir dan berlaku sampai akhir. Perlu diingat bahwa nas atau teks Al-Quran dan As-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perkembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghair mutanahiyah, yang artinya teks hukum terbatas adanya sementara kasus-kasus hukum berkembang tidak terbatas. Dengan kondisi nas yang jumlahnya terbatas ini, dan jika ijtihad tetap tidak diperbolehkan, maka akan menyebabkan
kesulitan dalam memecahkan persoalan hidup. Oleh karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini. Ruang lingkup ijtihad. Apabila sebuah perkara telah ada di dalam nas yang jelas dan pasti baik dari sumber asalnya maupun pengertiannya dan ia telah menunjuk kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya. Ijtihad tidak bisa mencakup seluruh tingkatan hukum. Hal itu karena di luar wilayah yang dapat dijangkau oleh ijtihad. Terdapat sejumlah teks yang dengan tegas menyatakan hukum dalam banyak kasus, dan kepastian yang dihasilkan nas-nas itu tidak lagi memerlukan reinterpretasi apapun. Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian. Pertama, peristiwa yang terdapat nas, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat zani, yang dimana sifat zani adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dolalahnya. Kedua, peristiwa yang memang tidak ada nasnya sama sekali. Disinilah lapangan ijtihad, tempat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Definisi mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sigo masdar mimi atau kata sifat dan isim makan yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi zahaba yang berarti pergi, bisa juga berarti ar-ra'yu yang artinya pendapat. Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu yang pertama, mazhab adalah jalan pikir atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Secara umum, mazhab mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok atau usul dan cabang atau furu. Dalam hal ini, sebagai mazhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok atau cabang. Jenis-jenis mazhab seperti yang kita tahu, mazhab itu ada 4. Yang pertama, mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Berikutnya yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahani. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab menurutnya mustahil penduduk Madinah berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Mazhab berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Quraisy. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhab al-hadis. Di sini Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Hambal merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambal melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdol, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis doif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istinbat. Kata istinbat secara bahasa bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Amir Al-Hajj Al-Hambali dalam kitabnya Al-Taqrir wal Takbir. Beliau menyatakan sebagai berikut. Jejak lafaz istinbat memiliki pengertian mengeluarkan dan yang semisalnya memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nas-nas melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak
secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air, di mana kelelahan merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi. Dari apa yang disampaikan oleh Amir Al-Hajj memberikan pengertian bahwa proses istinbat atau mengeluarkan hukum bukanlah perkara yang gampang dan mudah, tetapi proses mengeluarkan hukum syariah itu dengan usaha yang serius sampai dalam batas tertentu yang disertai dengan kepayahan dan keletihan. Senada dengan yang diungkapkan oleh Amir Al-Hajj, Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa pokok-pokok dari usul fikih adalah istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara dari nas yang menjaga redaksi nas. Ini artinya jalan istinbat adalah dengan menggunakan metode kebahasaan bayani. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh As-Sulami sebagai berikut. Dengan metode istinbat maksudnya adalah mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara dengan menjaga teks-teks fikih atau menjaga nas-nas syara yang menunjukkan kepada hukum secara jelas. Menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin bahwa metode istinbat adalah metode lafziyah, yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Amir Syarifuddin ada dua metode dalam pemahaman hukum Islam, yaitu metode pemahaman hukum Islam berangkat melalui pemahaman secara langsung dari teks atau nas, yang disebut dengan metode lafziyah, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian disebut dengan metode maknawiyah. Oleh karena itulah proses istinbat hukum atau penggalian hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah melibatkan dan memerlukan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai instrumen untuk sampai pada pemahaman yang benar, yang merupakan bahasa kitab suci ini diturunkan dan menjadi bahasa pengantar Nabi ketika menyampaikan risalah suci ini kepada manusia yang kemudian yang dikenal dengan sunnah. Terakhir, kesimpulan. Perkembangan dari kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut di satu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi di sisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman, dan ancaman bagi kehidupan manusia. Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan akan menjadi sebuah kekosongan hukum. Hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan-permasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebagai instrumen, yaitu ijtihad. Ijtihad inilah yang akan mereformulasi hukum yang ada, memperbaharui, bahkan mengadakan sebuah hukum baru apabila situasi dan kondisi membutuhkan. Dengan adanya pembaharuan, hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil terhadap berbagai masalah yang ada. Solusi hukum yang adil dan maslahat dalam berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat sebagai akses dari perubahan sosial dewasa ini. Semua upaya tersebut dapat sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam. Alhamdulillah, presentasi kelompok 4 kelompok kami telah selesai kami presentasikan. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa menjadi dan memberikan manfaat kepada yang mendengarkan. Banyak kekurangan dalam presentasi hari ini dan kali ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.